Halo teman-teman, selamat datang di video pre-ATS. Kita akan membahas candlestick momentum. Nah, jadi di video kali ini, setelah video sebelumnya teman-teman udah belajar candlestick engulfing dan candlestick confuse untuk doji dan spinning top. Nah, ini adalah variasi lain dari variasi candlestick, yaitu momentum. Nah, seperti biasa, kita akan belajar dulu teorinya, bagaimana cara memakainya, lalu prakteknya seperti apa. Nah, jadi momentum itu sebenarnya simpel aja. Teman-teman melihat sebuah candle yang eh, ada tiga berturut-turut terbentuk memiliki warna yang sama dan size-nya terus membesar. Nah, sebenarnya untuk momentum candle itu ada banyak, ada Morubozu dan lain-lain. Tapi yang saya pakai di video kali ini dan memang yang udah dites dan paling works yaitu ini. Itu namanya Three White Shoulders dan kebalikannya Three Black Rose. Nah, bentuknya kalau yang three white shoulders itu bullish. Jadi ada tiga candle hijau naik berturut-turut dan tiga candle hitam turun untuk three black cross gitu. Nah, jadi kenapa ini momentum? Artinya kalau teman-teman sebagai swing trader yang bermain memanfaatkan pergantian tren, itu bakal sangat terbantu oleh adanya momentum candle ini. Nah, three white shoulders ini itu menandakan tanda-tanda reversal. Jadi sama seperti spinning top dan doji. Bisa jadi si doji atau spinning top itu kan biasanya tanda kalau dia nggak kuat lagi naik ke atas atau nggak kuat lagi tembus ke bawah. Itu menjadi signal kalau ada tanda-tanda pelemahan. Nah, kalau ini kebalik memberikan sinyal juga sama reversal tapi dia jelas gitu. Kalau dia benar-benar matahin pergerakan sebelumnya gitu dengan tiga candle berurutan gitu. Nah, idealnya size-nya itu makin banyak candle-nya, tiga ini, candle satu 2 3 itu makin besar si candle-nya. Cuman um, bisa jadi di lapangan nanti nggak seperti ini karena tentu kan selalu beda ya. Apa yang kita lihat di chart asli dengan yang di teori beda. Begitu juga dengan di Three Black Cross sama idealnya makin bawah size-nya makin besar seperti ini. Ya minimal dua kali body lah, minimal dua kali body sebelumnya. Nah, kayaknya seperti itu cara memanfaatkannya. Nah, jadi syarat momentum candle tadi ada tiga candle warna sama. Jadi kalau mau yang bullish bukan hijau-hijau merah hijau gitu ya, tapi harus hijau-hijau-hijau. Kalau yang terus sama merah-merah juga gitu. Dan candlenya bodinya semakin membesar. Nah, tadi ini memberikan sinyal kepada kita bahwa oh trennya ini mau berganti nih. Tadinya downtrend jadi uptrend, tadinya uptrend jadi downtrend, kayak seperti itu. Dan kita bisa manfaatkan dengan menggunakan tools namanya Fibonacci. Nah, ini akan menjadi signal entry kita. Ini lumayan works, udah dites juga. Memang jarang muncul gitu, tapi sekalinya muncul bisa dimanfaatkan. Nah, jadi sekalian di video ini juga bakal kenalan sama tools yang namanya Fibonacci. Nah, jadi ini adalah cara entry-nya. Kita akan bahas step by step dan akan kita praktekin. Jadi pertama kita cari momentum candle-nya, kita identifikasi dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ada banyak ya momentum candle, tapi yang benar-benar bagus tuh agak jarang. Nah, contoh ini three black cross yang bagus, satu, dua, tiga. Ya meski syarat pertama terpenuhi yaitu tiga warna berturut-turut, tapi bodinya nggak semakin memanjang ya, bodinya nggak semakin memanjang, jadi ya kurang efektif dibanding sesuai syarat yang kita inginkan. Tapi it's okay. Ini menunjukkan memang teman-teman bisa lihat setelah ada ini tren langsung turun. Jadi benar dia memberikan sinyal reversal. Nah begitu juga di sini itu ada tiga candle yang naik berturut-turut, tiga size-nya berbeda-beda ya. Awalnya kecil terus jadi gede terus baru kecil lagi. Jadi untuk memenuhi dua syarat tuh agak susah. Tapi dia bisa ngasih sinyal bahwa dia akan mengalami pergantian tren gitu. Jadi ini tadinya turun, sekarang akan naik lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Sebentar. Nah, ada banyak lagi. Kita cari contoh-contoh lain. Kalau cuman kalau di sebelum-sebelumnya chartnya trennya masih belum jelas.
Nah, jadi kalau memangnya cari yang sempurna banget, itu susah. Di sini nih contoh triple cross juga ya. Satu, dua, tiga. Ini berturut-turut. Nah, tapi baiknya momentum itu kan all about timing ya. Jadi momentum itu paling bagus di awal tren berganti gitu. Jadi kan ini trennya masih turun, tapi dia terbentuk lagi nih triple cross. Sama juga di sini. Ini kan terbentuk nih berturut-turut satu, dua, tiga. Apakah ini momentum juga? Bukan sih, kurang ideal aja. Memang memenuhi syarat tapi kurang ideal. Kenapa? Karena kita pengen dia tuh di awal pergantian tren. Jadi ketika tadinya up trend jadi down trend, jangan di tren yang masih sama. Ini kan trennya masih naik dari atas nih. Berarti ini bukan momentum candle, meski dia sudah memenuhi syarat kita gitu. Nah ini meski kita pengen nih, ini kan candle turun trennya, downtrend, cuman dia hanya dua syarat ya, cuman dua candle satu dua, yang ini bukan candle hitam. Nah kira-kira seperti itu. Jadi syarat satu seperti itu, lalu syarat dua kita setting Fibonacci. Nah teman-teman klik di sini satu dua tiga ketiga dari atas, cari di sini Fib retracement. Nah lalu klik di sini untuk menarik seperti ini. Nah, tapi kan biasa punya teman-teman nggak akan langsung kayak gini. Nggak apa-apa, kita klik di sini settings, pilih use one color, jadi pilih warna hitam aja. Terus backgroundnya jangan jangan dipakai, jangan dicentang. Pilih reverse, ini sama aja sih. Kalau nggak di reverse reverse, nah ini yang diaktifkan adalah yang 0, 0,236, 0,38, 0,5, 0,6181 dan 1,68. Ini dia. 0, 0,236, 0,38, 0,5, 0,6181 dan 1,618. Nah, ini boleh di pause dulu, lalu difoto. Intinya yang saya centang itu yang dipakai. Nah, udah difoto, oke. Klik. Nah, nanti Fibonacci teman-teman akan seperti ini. Nah, jadi Fibonacci itu singkatnya, itu ada tools yang melihat pattern-pattern harga. Itu akan biasanya memenuhi kaidah Fibonacci gitu. Jadi ada seorang ahli matematika namanya Fibonacci, dia bikin sebuah rasio ya, namanya rasio Fibonacci ini, bahwa ternyata hukum alam tuh banyak yang memenuhi rasio ini gitu. Dan sama orang dipakai ke trading ternyata uh, cukup cukup works gitu. Contoh misalnya ini kita mau menekan, kita lagi uptrend nih, kita lagi uptrend, uh, kira-kira berhentinya di mana ya uptrendnya. Nah teman-teman bisa lihat dari sini sampai base pertama atau kaki pertama di sini untuk membentuk higher high yang pertama, itu ternyata ujungnya adalah di sini. Teman-teman bisa lihat ternyata ujung uptrendnya memang sampai atas sini gitu, baru dia turun lagi. Ya kira-kira seperti itulah untuk Fibonacci itu. Nah memang pakai tools ini akan sangat subjektif karena kan tergantung gimana kita menempatkan si Fibonacci-nya ini. Nah, karena itu untuk khusus kripto saya sudah buat kaidah yang paling pas, terutama dalam momentum candle ini, yaitu tarik sisi 0 di open candle satu gitu. Jadi gini, akan saya tuliskan biar teman-teman. Nah, jadi kan nanti teman-teman akan punya candle seperti ini. Nah, kita akan tarik Fibonacci ini untuk kasus long ya. Ini untuk kasus long, itu kasus naik. Kita kan sudah ada momentum candle seperti ini. Nah, tarik sisi 0 di sini, yaitu di open. Ini kan open candle-nya. Nah, di sini 0. Lalu tarik satu di ujung close candle yang paling, ini candle satu, ini candle 2, ini candle 3. Nah, kita pengen di candle 3 ini titik satunya. Nah, nanti akan ada seperti ini, dan seperti ini. Itu 0,6, ini 0,5, dan ini tuh 0,2 kalau nggak salah. Nah, kita pengen entry di daerah sini. Entry daerah sini, dan untuk target nanti ada di atas di 1,6. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi ini ada cara nariknya.
0 itu di ujung bawah, dan 1 itu di body close atas. Ini di ujung body ya. Jadi kalau ada shadow seperti ini, kan candlenya seperti ini contoh. Kita tetap taruh di bodinya, bukan di shadownya. Gitu, taruh di bodinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan praktek. Nah, pertama cari kandidatnya. Nah, kebetulan ini udah ada ya kandidatnya, yaitu yang ini. Nah, yaitu candle ini. Teman-teman bisa lihat ini 1, 2, 3. Ini ada sudah termasuk momentum candle karena dia di ujung tren naik, dia coba naik. Meski dia si candlenya tidak 2 kali lipat, tapi kita mau coba bahwa ini tetap bisa gitu. Memang semakin bagus kalau memenuhi 2 syarat tadi, tapi it's okay kalau cuma nemunya kayak gini. Nah, teman-teman, nah seperti ini. Dilihat di sini 0 itu ada di ujung bawah, dan 1 itu ada di ujung atas. Dan teman-teman bisa lihat, ini teman-teman akan pasang entry di 0,6, 0,5, 0,38, dan 0,2. Stop loss pasang di 0. Stop loss pasang di 0, dan teman-teman bisa melihat di sini harga sempat menyentuh turun ke 0,618 ke entry kita, lalu naik. Nah, target kita itu biasa pasang di 0,618 ini. Itu target kita di sini. Jadi ketika nanti masuk entry di sini, kita bisa jual di daerah sini. Kira seperti itu. Nah, untuk target ada yang lebih bagus lagi, itu kita pasang di 2,618 ini. Nah, kayak seperti itu. Jadi ini target 1, ini target 2 kita. Cuman memang kadang kita nggak sampai target 2, kita hanya sampai target 1, balik oke. Nah, kira-kira seperti itu. Stop loss, ingat stop loss ada di bagian sini ya, di 0. Jadi kita entry di 0,6 dan 0, jadi sepanjang garis ini teman-teman boleh entry di mana aja. Jadi mau di 0,6, 0,5, 0,2, 0,236 itu semua boleh entry tergantung PD-nya teman-teman, tapi stop loss itu di 0. Kenapa? Karena artinya kalau memang nanti si market berhasil turun dari sini ke bawah, artinya momentum kita udah kalah. Momentum kita sudah nggak valid lagi, karena bukan momentum kalau udah kalah gitu momentumnya. Kira-kira seperti itu cara memanfaatkannya. Nah, semoga dengan video ini teman-teman sudah paham cara mengetahui tadi momentum candle seperti apa dan cara memanfaatkannya serta cara entry-nya. Untuk syarat memang idealnya memenuhi 2 ini, yaitu 3 candle warna sama dan bodinya terus membesar. Tapi sometimes ya di lapangan kita nggak menemukan yang sama persis gitu. Tapi syarat yang paling penting adalah ini, ada di ujung. Karena ini sebagai signal reversal. Kita jangan mau dia di tengah-tengah tren gitu. Jadi efeknya akan beda dan yang nggak terpakai. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di modul selanjutnya, yaitu candlestick konsolidasi.